Di video kali ini kita akan membahas 4 jenis kepribadian manusia. Yang pertama sanguinis, kedua koleris, yang ketiga melankolis, yang keempat pragmatis. Apa saja pengertian-pengertian di dalamnya dan apa fungsinya untuk kehidupan kita di dalam masyarakat dan gimana kita mengembangkan personal branding atau karir kita. Halo teman-teman semua, nama saya Chandra dari Momentum Bisnis. Buat teman-teman yang baru di channel ini membahas seputar edukasi bisnis, biografi orang sukses, dan digital marketing. Buat teman-teman yang tertarik dengan 3 hal ini, mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share video ini, karena tiap minggu akan ada 3 video baru untuk teman-teman semua. Jenis kepribadian manusia sangat penting diketahui supaya bisa mengoptimalkan diri, berubah ke arah yang lebih baik dan positif. Selain lebih mengetahui kepribadian diri sendiri, kalian juga bisa mengenal kepribadian orang lain di sekitar. Hal ini juga penting supaya kalian bisa memahami bagaimana seharusnya bersikap dan bereaksi kepada mereka. Menurut ilmu psikologi, setidaknya terdapat 4 kepribadian yang dimiliki seorang individu. Teori kepribadian yang dikembangkan oleh ahli filsafat Yunani Hippocrates dan yang disempurnakan oleh Galenus pada 400 tahun sebelum Masehi, yaitu memiliki pandangan bahwa adanya dominasi antara salah satu unsur lainnya sehingga muncul kepribadian khas pada diri seseorang. Teori ini dikenal sebagai Hippocrates Galenus. Nah, berikut rangkuman jenis kepribadian manusia. Yang pertama, orang sanguinis. Jadi jenis kepribadian sanguinis ini identik dengan sifat yang ekstrovert. Para sanguinis adalah orang-orang yang memiliki jiwa terbuka, mudah bergaul, ceria, tegas, aktif dan suka bersosialisasi. Ada 2 kualitas dasar dalam karakter sanguinis, yakni keterlibatan antar individu dan antusiasme. Jenis kepribadian sanguinis juga memiliki optimisme yang tinggi. Mereka lebih suka melihat berbagai sisi positif kehidupan dan ingin menjalani hidup dengan sepenuh hati. Mereka percaya bahwa hidup adalah pengalaman yang menyenangkan dan harus dinikmati sebaik-baiknya. Itulah sebabnya mereka yang mudah tertawa lepas, mudah tersenyum, dan memiliki selera humor yang baik itu ada dalam diri sanguinis. Meski ada masalah, mereka juga dapat menertawakan diri mereka sendiri. Mereka yang memiliki karakter sanguinis menjadi sosok yang sangat populer dan terbukti mampu menyesuaikan diri lebih cepat di lingkungannya. Dari berbagai kekuatan karakter sanguinis, mereka tetap memiliki kelemahan. Yang pertama, bersifat impulsif, menjadi salah satu kelemahan para sanguinis. Mereka kurang baik dalam hal organisir agenda atau kegiatan pada kesehariannya. Selain itu, mereka juga tidak pandai mengatur waktu. Ketika mengalami suatu permasalahan, seringkali sanguinis melarikan diri dan mencari kesenangan lain. Meski moto hidupnya adalah optimisme tinggi, seringnya mereka sulit untuk mencari solusi dari masalah yang tengah dihadapi. Kemampuan alami orang sanguinis sangat cocok jika memilih pekerjaan yang berhubungan dengan marketing, travel, fashion, memasak atau kuliner, dan olahraga. Jenis kepribadian kedua adalah melankolis. Berbeda dengan sanguinis, mereka dengan karakter melankolis biasanya adalah orang-orang introvert. Mereka dengan karakter melankolis merasa lebih nyaman menyampaikan isi hati melalui kata-kata. Orang dengan karakter ini mungkin terlihat terlalu serius, tertutup, berhati-hati, atau bahkan penuh curiga. Mereka bisa menjadi terlalu sibuk dengan tragedi dan kekejaman di dunia sehingga rentan terhadap depresi dan kemurungan. Saat menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada orang lain, mereka akan berusaha untuk menjadi yang dapat diandalkan. Kekuatan lainnya dari melankolis yaitu teliti dan detail dalam menghadapi segala hal. Nah, mereka dengan karakter melankolis mampu melihat permasalahan dari semua sisi dan melihat kemungkinan dari hasil yang akan dicapai. Kekuatan inilah yang membuat mereka menjadi sosok yang efektif sebagai pemecah solusi dan perencana yang sangat terorganisir. Para melankolis juga dikenal kreatif, setia, dan perfeksionis. Namun, para melankolis juga punya kelemahan, yaitu sifat pesimisnya yang tinggi. Mereka seringkali merasa pesimis dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Selain itu, emosi yang tidak stabil juga menjadi kelemahan dari melankolis. Jika sudah emosi, melankolis akan merasa stres dan hal ini malah akan menghambat kemajuan mereka sendiri. Karir yang sempurna untuk tipe kepribadian melankolis adalah dalam bidang manajemen, akuntansi, pekerjaan sosial, dan bagian administrasi. Kepribadian ketiga adalah pragmatis. Mereka disebut sebagai orang yang pecinta damai.
Orang pragmatis dikenal sebagai orang yang introvert dan tidak suka dengan keramaian. Hal ini membuat mereka cenderung memiliki pembawaan yang tenang dan emosi yang stabil. Meski mereka lebih senang menyendiri, para pragmatis suka berada di sekitar orang-orang yang mereka percaya dan sayangi. Kekuatan lainnya dari jenis kepribadian pragmatis yaitu mereka tidak suka menghakimi orang lain. Untuk itu mereka dapat menyelesaikan masalah dengan netral, tidak bersifat subjektif, dan tidak memihak siapapun. Mereka yang dengan karakter pragmatis juga sebagai pendengar yang baik, punya karakteristik penyayang, dan dikenal suka membantu orang dan selalu berusaha menepati janji. Nah, namun pragmatis juga ada kelemahannya, yakni dikenal kurang antusias dan tidak suka dikritik. Mereka cenderung memahami orang lain melalui imajinasinya sendiri. Nah, hal ini membuat para pragmatis cenderung memaksakan orang lain untuk sepemikiran dengan mereka. Karir yang ideal untuk tipe kepribadian pragmatis antara lain adalah perawat, guru, psikolog, konseling, atau layanan sosial. Jenis kepribadian terakhir yaitu koleris. Kepribadian satu ini identik dengan seseorang yang menggebu-gebu dan ambisius. Hal ini yang menjadi kekuatan para koleris dan membuat mereka menjadi sosok yang dominan. Para koleris mampu mempengaruhi orang lain dengan kemampuan komunikasi yang dimiliki. Orang koleris umumnya memiliki sifat mandiri, kompetitif, dan percaya diri. Maka nggak heran jika si koleris adalah sosok yang paling menonjol atau dominan di antara orang-orang sekitarnya. Kekuatan dari koleris ini membuat mereka punya sifat kepemimpinan yang tinggi. Para koleris juga dikenal memiliki sifat optimisme yang tinggi, serta selalu melihat peluang dalam segala situasi dan permasalahan yang sedang dihadapi. Meski demikian, koleris juga memiliki kelemahan. Sifat egois, keras kepala, dan suka mengatur orang lain menjadi kelemahan dari para koleris. Ketika berhadapan dengan orang lain yang tidak sependapat, orang koleris tidak akan segan untuk mempermalukan orang lain. Tujuannya agar dia terlihat lebih unggul dari orang lain. Pekerjaan yang ideal untuk seorang koleris itu terkait dengan industri pengelolaan, teknologi, statistik, teknik, dan pemrograman. Itulah penjelasan tentang 4 jenis kepribadian manusia. Tidak ada kepribadian yang lebih baik dari yang lain, karena semua memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Setiap dari kita memiliki 2 karakter di dalam kepribadian kita. Misalkan pragmatis melankolis. Dan biasanya ada yang karakter lebih dominan. Misalkan pragmatisnya 70%, melankolisnya 30%. Atau mungkin melankolis koleris. Melankolisnya mungkin lebih 70% dan kolerisnya mungkin 30%. Nah, kenapa kita perlu tahu apa sih kepribadian kita? Supaya kita bisa lebih mengembangkan karakter dan potensi dalam diri kita. Dan kenapa kita harus tahu kepribadian orang yang akan kita ajak kerjasama atau partner kita atau teman kita. Supaya ketika kita menghadapi partner kita atau menghadapi lawan bicara kita bisa menyesuaikan diri. Ketika bertemu dengan orang koleris, kita tidak akan membalas dengan karakter yang koleris juga, karena ujung-ujungnya akan bertengkar. Tapi ketika ketemu dengan orang koleris, mungkin kita bisa mengeluarkan sisi pragmatis kita. Oke? Nah, itu tujuan dari kita belajar 4 kepribadian tersebut. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa membaca buku Personality Plus, di mana di dalam buku tersebut ada semacam tes untuk mengetahui kepribadian yang dominan di dalam diri kita. Dan itu sangat membantu sekali. Oke? Itu saja video pada kali ini. Dan buat teman-teman yang sudah menonton video ini, pastinya sudah tahu sedikit banyak apa kepribadian teman-teman. Tolong tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.